Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ikhda Nisrina Nabila, biasa dipanggil Ikhda dengan NIM 231330067 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4B. Kali ini aku akan membahas mengenai materi yang disampaikan oleh kelompok pertama di minggu kemarin tentang ruang lingkup penulisan berita dan artikel. Apa sih artikel itu? Dan tahu tidak? Artikel merupakan suatu karya tulis ilmiah seperti berita yang ditulis di surat kabar dan lain-lainnya. Artikel juga bisa dimuat melalui media massa seperti tulisan yang menginformasikan, edukasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu ada ciri-ciri dari artikel. Yang pertama itu ada singkat, padat, dan jelas. Yang kedua ada bersifat faktual dan informatif. Yang ketiga ada mengandung fakta dan opini. Yang keempat ada sistematis. Yang kelima itu menggunakan bahasa yang faktual, lugas, dan efektif. Yang terakhir ada menggunakan topik yang faktual dan bermanfaat. Nah, selanjutnya itu ada fungsi dari artikel yang tertera dalam Undang-Undang Pasal 3 Ayat 1 Nomor 40 Tahun 1999 tentang fungsi artikel. Yang pertama itu ada informasi atau menginformasikan. Yang kedua ada hiburan atau to intern sebagai media hiburan. Yang ketiga ada pendidikan atau sebagai edukasi. Yang keempat ada kontrol sosial. Dan yang terakhir ada perekat sosial. Yang terakhir dari pembahasan mengenai artikel itu adalah jenis-jenis artikel. Artikel memiliki banyak-banyak jenisnya, baik dari jenis artikel eksposisi, deskriptif, artikel ilmiah, artikel narasi, artikel ulasan, dan banyak lainnya. Jadi, ketika kita menulis artikel itu, kita bebas untuk meluangkan semua isi pikiran ke dalam artikel tersebut, asal tidak mengandung syarah. Jadi, kita bisa bebas menulis dari hasil pikiran kita sendiri. Itu untuk artikel. Baik, selanjutnya itu ada pembahasan mengenai berita. Mungkin sudah saya sampaikan di learning journal yang kemarin tentang pembahasan berita dan artikel juga. Cuman ini saya lebih merangkum isi dari materi yang disampaikan oleh kelompok pertama. Nah, apa itu berita? Berita merupakan suatu informasi, suatu kejadian yang menginformasikan kepada khalayak umum atau masyarakat umum yang ada di rumahnya masing-masing agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Dan dinamakan dengan berita. Nah, apa itu fungsi berita? Fungsi berita itu ada dua, teman-teman. Yang pertama itu ada sebagai pengetahuan umum bagi masyarakat, dan yang kedua itu ada sebagai kontrol sosial di ranah masyarakat agar berita tersebut bisa sampai ke masyarakat itu. Baik, selanjutnya itu ada jenis-jenis berita. Jenis-jenis berita itu yang pertama ada strike news, di mana strike news ini adalah suatu berita yang di hari itu juga harus ditayangkan. Jadi di mana ada hari itu suatu kejadian terjadi dan hari itu juga harus ditayangkan kepada masyarakat. Itu dinamakan dengan strike news. Yang kedua itu ada in-depth news atau berita yang mendalam, semisal berita adanya bencana alam, itu suatu berita yang mendalam yang disampaikan kepada masyarakat itu. Yang ketiga itu ada investigasi news, atau di mana berita itu perlu adanya investigasi atau penyelidikan agar dipastikan berita itu layak ditayangkan. Nah, yang keempat itu ada namanya interpretative news atau berita yang hasil dari pembahasan yang dibahas oleh wartawan dan pewawancara itu jadi harus ditayangkan ke masyarakat. Yang terakhir itu ada yang namanya feature news atau berita perjalanan. Mungkin sudah saya jelaskan kemarin bagaimana berita perjalanan itu dan gimana bentuk dari namanya feature news. Seperti itu. Baik, yang terakhir itu ada namanya ciri-ciri dari berita. Berita itu ditulis sesuai dengan 5W1H. Dan berita juga harus aktual dan terpercaya, faktual pun,
Dan berita juga tidak sembarangan ditulis oleh sembarang orang tanpa adanya hasil dari wawancara tersebut. Jadi berita itu harus sesuai data yang kita ambil dan kita tayangkan kepada masyarakat. Itu yang dinamakan dengan ciri-ciri berita. Nah, berita pun tidak hanya menayangkan suatu berita atau informasi yang disampaikan, tetapi berita juga bisa berupa edukasi dan juga opini-opini masyarakat yang bisa ditayangkan melalui berita, seperti itu. Jadi berita itu banyak macamnya, tidak hanya menayangkan suatu kejadian yang kita harus sampaikan kepada masyarakat, tidak seperti itu. Jadi banyak berita yang beragam macam berita yang memang harus kita tayangkan kepada masyarakat luas, seperti itu. Mungkin itu saja pembahasan dari berita dan artikel yang saya rangkum dari pembahasan kelompok pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.